warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Murnilasari dengan NIM 2319110 dari kelas Manajemen Laboratorium D. Di video kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan preparat segar menggunakan bawang merah dan batang bayam. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan preparat segar menggunakan bawang merah dan batang bayam, serta untuk mengetahui cara pengamatan sel epidermis secara mandiri. Nah, dalam praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah ada bawang merah dan batang bayam, serta tisu. Adapun alat yang dibutuhkan ada pinset, jarum pentul, silet, plastik mika yang saya gunakan sebagai tempat atau gelas benda serta kaca penutupnya, kemudian lodin, air, pipet tetes, handphone yang sebelumnya sudah kita unduh aplikasi mikroskop di Play Store, dan botol plastik sebagai pendukungnya. Penasaran bagaimana caranya? Langsung ke prakteknya yuk. Oke, langkah yang pertama adalah kita ambil bawang merah dan memotongnya menggunakan silet menjadi dua. Kemudian kita ambil lapisan epidermisnya. Kemudian kita patahkan bawang merah seperti ini. Setelah itu kita letakkan pada kaca preparat. Kita rapikan, kemudian kita tetesi dengan iodin atau ini saya ganti dengan betadine. Satu tetes saja. Kemudian kita ratakan. Jika ada nota iodin di luar bawang merah, kita hapus menggunakan tisu. Kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Kemudian kita buka aplikasi Microsoft yang sudah di-download. Kita letakkan preparat yang sudah siap tadi di atasnya untuk melakukan hasil pengamatannya. Nah, ini tampak sel epidermis pada bawang merah menggunakan aplikasi magnifier dan mikroskop. Terlihat sangat banyak memanjang berwarna ungu seperti pada tanda panah, dan yang sebelah kiri kita menggunakan alat bantu botol yang disenteri dari bawah. Yang kedua adalah kita ganti cairan lodin menggunakan air. Caranya sama, yang pertama buat sayatan tipis dengan cara pegang batang bayam pada tangan kiri dan silet tangan kanan, iris cara mandang ke arah dengan jempol sebagai tumpuannya. Pindahkan irisan batang bayam atau sayatan batang bayam menggunakan pinset ke dalam kaca preparat. Kemudian tetesi air.
Tutup menggunakan kaca penutup dengan bantuan jarum pentul agar tidak ada gelembung. Seperti ini. Susah ya. Ini saya taruh gambarnya. Kemudian kita buka aplikasi Microsoft untuk mengamati sel epidermis pada batang bayam. Nah, ini hasil pengamatan pada bayam yang menggunakan cairan air, menggunakan aplikasi magnifier dan mikroskop. Selnya tampak seperti pada tanda panah, yaitu membentuk bulat-bulatan. Nah, gimana? Praktikumnya mudah bukan? Jangan lupa mencobanya di rumah ya. Dari praktikum pembuatan preparat segar ini, kita dapat menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi lugol atau iodin dalam pembuatan preparat pasta epidermis pada bawang merah? Ada lugol berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya amilum serta sebagai pewarna biru bagi preparat sehingga mudah untuk diamati. Karena diindikasi bahwa sel tumbuhan mengandung amilum sehingga bila ditetesi dengan lugol atau iodin maka akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Yang kedua, mengapa kelebihan cairan baik aquades maupun lugol perlu dibersihkan dari kaca preparat sebelum pengamatan? Karena kelebihan cairan jika kita amati dengan mikroskop akan mengganggu sehingga menghalangi pengamatan, sehingga cairan tersebut perlu dibersihkan menggunakan tisu terlebih dahulu. Hal ini sama halnya dengan adanya gelembung pada preparat yang akan mengganggu juga dalam pengamatan. Yang ketiga, apa perbedaan masing-masing preparat yang telah dibuat? Yang pertama, pada bawang merah menggunakan cairan lugol atau iodin dan mengambil lapisan epidermisnya. Kemudian hasilnya bahwa sel epidermis pada bawang merah berbentuk gepeng memanjang. Sedangkan pada batang bayam kita mengambil bagian tipis, sangat tipis pada batang bayam. Kemudian cairan yang kita gunakan adalah aquades atau air, dan hasil pengamatan bahwa sel pada batang bayam berbentuk bulat-bulat tapi tidak memanjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.